Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian di channelnya Bukalapak. Akhirnya di bulan Oktober ini saya kembali ngisi hostnya di channelnya Bukalapak bre. Dan di video kali ini saya akan ngebahas atau ngebawain video tentang racikan PC. Waduh, apaan tuh bang? Racikan PC apa beda sama rakitan PC? Jelas beda. Kalau misalkan ngerakitan PC, kita ngerakit, kita tes, terus kita tampilkan performa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ngeracik PC, ya saya cuma racikin doang, rekomendasiin spesifikasi PC untuk kalian di budget tertentu bre. Contohnya racikan PC 4 jutaan, racikan PC 5 jutaan, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada pengetesan benchmark game, software, dan lain sebagainya. Tapi bre, untuk racikan PC kali ini saya ada pengetesan benchmarknya ya. Jadi ya nanti saya tampilkan gitu. Dan di depan saya ini udah ada box Intel dan box AMD. Itu buat ngasih tahu bahwasanya di racikan PC episode pertama ini di channelnya Bukalapak, saya akan kasih rekomendasi racikan PC untuk spesifikasi Intel dan spesifikasi AMD gitu loh, biar kalian bisa dapat gambaran mana yang bakal kalian rakit. Apakah kalian bakal pakai Intel ataupun AMD? Tapi bre, sebelum saya ngelanjutin videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channelnya Bukalapak ini, karena memang channelnya Bukalapak sebentar lagi bakal mencapai 1 juta subscriber. Gokil nggak tuh? Makanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Bukalapak ini. Dan sekalian saya ada sedikit info mengenai promo gede-gedean dari Bukalapak ini bre, yaitu Harbobolnas 10.10. Apaan tuh bang? Jadi bre, kalian tuh bisa borong belanjaan apapun di sini ataupun di aplikasi Bukalapak. Untuk promo periodenya itu dari mulai tanggal 4 sampai 15 Oktober dan puncaknya sendiri itu di tanggal 10 sampai 12 Oktober 2021. Pokoknya bre, kalian tuh harus atau wajib banget belanja di aplikasi Bukalapak karena memang produknya itu beragam dan pastinya produknya berkualitas bre. Nah, kalau misalkan soal ongkir gimana ngap? Tenang bre, kita masih dapat no ongkir sepuasnya, dan kita juga dapat voucher senilai 1 juta untuk semua pengguna untuk beli barang apapun bre. Gila, 1 juta voucher coy. Jadi jangan sampai ketinggalan dah, buruan download aplikasi Bukalapak supaya bisa borong semua produknya dan pastinya menang banyak. Buruan dah, cek deskripsi di video ini. Oke bre, jadi itu dia sedikit informasi mengenai promo-promo yang ada di Bukalapak. Kali ini kita akan lanjutkan untuk video racikan PC dengan budget 4,5 jutaan, 4,5 juta untuk prosesor Intel dan juga AMD. Kenapa saya bikin dua kubu? Biar kalian bisa lebih leluasa mau milih yang mana, Intel atau AMD gitu kan. Biasanya kan ada fanboy nih, bang saya fanboy Intel, bang saya fanboy AMD gitu. Oke lah, kita buatkan. Oke, di episode pertama racikan PC kali ini, pertama untuk Intel dulu ya pak ya. Apa aja sih bang yang perlu saya beli buat rakitan PC 4,5 juta pakai prosesor Intel? Oke, pertama prosesornya pakai Intel Pentium Gold G6400 Rocket Lake. Ini generasi terbaru dari Intel, itu generasi 11 bre. Harganya sendiri adalah Rp1.034.000. Kalian beli di Bukalapak pastinya. Sedangkan untuk motherboardnya, di sini saya pakai motherboard dengan chipset rendah yaitu ASRock H410M DDR4 pastinya yang udah support generasi 11. Ya ini udah cukup lah buat nanganin Intel Pentium Gold karena cuma punya dual core 4 thread dengan harga Rp935.000. Belinya di Bukalapak pastinya. Untuk RAM-nya sendiri, RAM-nya adalah Sky Hynix Long DIMM DDR4 8GB single channel. Intel single channel mah nggak apa-apa karena memang kita pakai GPU tambahan bre dengan harga Rp465.000. Tapi RAM-nya RAM telanjang sih, bukan heatsink ya. Sedangkan untuk VGA card-nya nih, Intel harus pakai VGA tambahan biar bisa buat main game. Di sini karena memang harga VGA itu lagi pada gila-gilaan, pak, harganya nggak ngotak sih ya. Jadi di sini saya cuma bisa nyarankan VGA card dari Zotac, yaitu Zotac GeForce GT 710 dengan VRAM 2GB, udah DDR5 tapi masih 64 bit dengan harga yang masih bisa kalian gapai di harga Rp882.000. Belinya di Bukalapak, linknya ada di deskripsi. Next, untuk storage-nya di sini kita pakai dua storage biar makin kenceng dan gede. Pertama, storage SSD untuk sistem yaitu Midas Force berkapasitas 120GB dengan harga Rp205.000. Itu murah banget pak. Sedangkan untuk harddisknya ini buat nyimpen data dan juga game biar makin banyak gamenya. Harddisknya 500GB, itu bisa Sigi, terus ada WD juga terserah, dengan harga paling murah di Bukalapak yaitu Rp113.000. Dan untuk power supply-nya di sini saya milih power supply no abal-abal bre. Power supply-nya itu Deepcool DN500 dengan harga Rp515.000. Udah 80 plus white dan flat cable biar kita ngerakitnya makin mudah lagi bre. Dan untuk casingnya nih, untuk Intel kita pakai casing dari Cube Gaming Loris. Udah RGB juga, udah tempered glass juga, transparan dengan harga Rp330.000. Pokoknya bre, semua yang tadi saya sebutkan belinya di Bukalapak karena barangnya beragam dan pastinya berkualitas. Jadi untuk total meracik PC Intel yang tadi udah saya sebutkan itu totalnya adalah Rp4.400.000.
Rp479.000. Ya, pas kan? 4,5 juta. Dan selanjutnya untuk racikan menggunakan prosesor AMD fanboy, mana suaranya? Coba tulis di kolom komentar ya. Pertama nih, untuk prosesornya. Di sini kita masih menggunakan prosesor AMD Athlon 3000G yang udah pernah saya rakit di channelnya saya, yaitu Kudetek. Untuk prosesornya aja udah lebih mahal dari Intel, Pak, yaitu Rp1.270.000. Untuk spesifikasinya sama, dual core 4 thread ya, Bre ya. Sedangkan untuk motherboardnya, di AMD ini saya memilih motherboard yang future-proof. Di sini saya menggunakan motherboard ASRock B450 Pro 4. Pakai chipset B450, pakai chipset mid-range yang artinya kalian bisa upgrade prosesor Ryzen 7 pun masih bisa, Bre. Dengan harga Rp1.383.000. Sedangkan untuk RAM-nya di sini berbeda dengan RAM yang digunakan oleh Intel. Karena kita pakai AMD dan pakai GPU bawaan prosesor, jadi kita pakai dual channel RAM, yaitu dari Team Group Team Elite Plus Black dengan kapasitas 2x4 GB, totalnya 8 GB dengan speed 2666 MHz dengan harga Rp695.000. Jadi bedakan harganya karena dual channel itu pasti lebih mahal, Bre. Sedangkan untuk SSD, hard disk dan juga power supply masih sama, pakai MediaSport 120GB SSD, 500GB hard disk dan power supply-nya Deepcool DN 500W. Untuk harganya tadi kalian masih inget kan? Dan untuk casingnya saya bedain, tapi masih tetap sama, pakai Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Dreux White dengan harga Rp329.000. Jadi untuk total meracik PC menggunakan prosesor AMD ini, totalnya adalah Rp4.510.000, Bre. Jadi tetap 4,5 juta kan? Kira-kira kalian bakal milih yang mana nih? AMD ataupun Intel? Sedangkan untuk performanya sendiri sebenarnya mirip-mirip, Bre. Contohnya kita bahas untuk VGA-nya nih. VGA bawaan prosesor AMD ini, yaitu Athlon 3000G, dia mempunyai spesifikasi VRAM-nya itu 2 GB, sedangkan untuk buswidth-nya 128 bit, dan untuk memory type-nya DDR4 masih, dan untuk speed bandwidth-nya dia di 51,2 Gbps. Sedangkan untuk spesifikasi VGA untuk racikan PC Intel tadi menggunakan Nvidia GeForce GT 710, VRAM-nya sama juga 2 GB, tapi di sini untuk memory type-nya udah DDR5, Bre. Tapi di sini dipangkas di bagian buswidth-nya, yaitu hanya 64 bit aja. Dan untuk speed bandwidth-nya kalah ya, untuk AMD tadi 52 GB per second, untuk Nvidia ini bandwidth-nya adalah 40,1 GB per second. Tapi sebenarnya performanya identik atau mirip ya, Bre ya. Sedangkan untuk spesifikasi dari prosesornya antara Intel dan AMD itu sama juga. Untuk Intel Pentium Gold G6400 dual core 4 thread. Sedangkan untuk AMD Athlon 3000G dual core 4 thread juga, Bre. Jadi masih sama juga. Jadi, Bre, untuk racikan PC AMD ini saya tuh 1 tahun yang lalu udah pernah ngeracik. Totalnya itu Rp3.480.000. Ternyata saya racik ulang di tahun 2021, totalnya adalah Rp4.500.000. Jadi naik 1 juta lebih ya di bagian prosesor dan juga RAM-nya. Gila memang ya, sekarang nyari VGA itu susah banget. Dampaknya ke prosesor juga ikut naik, Bre. Pasti ada yang bilang, emang masih mirip, Bang, untuk performanya. Sekali lagi, masih mirip karena spesifikasinya bener-bener identik atau sama yang saya rekomendasikan tahun lalu dengan tahun sekarang, Bre. Cuma beda harganya doang gitu. Karena memang di 2021 semua komponen itu pada naik, Pak ya. Di sini saya ada tes beberapa game, contohnya di sini ada Apex Legends, pakai resolusi 720p, settingan grafik low, dan ini nggak di-record ya, Bre ya. Untuk rata-rata FPS-nya adalah 30 FPS dan untuk minimumnya di 21 FPS. Next ada main game CSGO di resolusi 720p dan 1080p. Pakai settingan grafik low dan rata-rata FPS-nya di 720p mencapai 117 FPS dan minimumnya di 95 FPS. Sedangkan kita naikkan resolusinya di 1080p, rata-rata FPS-nya di 63 FPS dan minimumnya di 40 FPS. Next untuk game Dota 2 nih, Bre. Ada di resolusi 720p dan 1080p juga di grafik low, Bre. Tanpa record pastinya ya. Di 720p, rata-rata FPS-nya adalah 92 FPS dan minimumnya di 56 FPS. Sedangkan untuk 1080p, rata-rata FPS-nya di 76 FPS dan minimumnya di 50 FPS. Next untuk Far Cry 5, ini game berat sebenarnya sih, tapi oke lah kita kasih lihat untuk settingan grafik low dan resolusi 720p. Maksimum FPS yang bisa didapat adalah 31 FPS, sedangkan untuk minimumnya di 19 FPS. Jadi kalian masih bisa main di 720p, tapi ya FPS-nya rendah banget di 30 FPS, Bre. Next ada game Fortnite di resolusi 720p dengan settingan grafik low ya. Rata-rata FPS-nya di 54 FPS, sedangkan untuk minimumnya di 29 FPS.
Next untuk game GTA 5. Di sini ada 720p resolusi dan 1080p resolusi di settingan grafik normal karena memang GTA 5 itu nggak ada settingan grafik low ya bre ya. Di 720p rata-rata FPS-nya adalah 47 fps sedangkan minimum FPS-nya di 39 fps. Sedangkan di resolusi 1080p rata-rata FPS-nya adalah 39 fps dan minimum FPS-nya di 34 fps. Dan untuk penggunaan dayanya, di racikan PC episode pertama ini mau Intel ataupun AMD, sebenarnya penggunaan dayanya bener-bener rendah banget, gak sampai 100 wattan bre untuk full load-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk full load-nya sendiri pakai stress test AIDA 64 Extreme, full load-nya cuma di 77 watt, gak sampai 80 watt. Jadi bener-bener ini rendah banget untuk penggunaan dayanya. Idle-nya aja cuma 35 watt doang bre. Sedangkan untuk PC Intel sebenarnya sama aja, untuk TDP VGA-nya aja cuma 19 watt doang bre. Jadi memang gak sampai 100 watt untuk penggunaan dayanya. Jadi ya antara racikan PC AMD dan Intel ini sebenarnya identik ya, dari mulai penggunaan dayanya dan juga untuk performa gamenya. Jadi itu dia bre untuk rekomendasi racikan PC dari saya dengan budget 4,5 jutaan, mau itu dari Intel ataupun dari AMD. Gimana menurut kalian? Sekarang saya akan kasih kesimpulan plus minus dari kedua racikan PC ini. Pertama untuk AMD, plus minusnya, plusnya AMD ini udah pakai chipset mid range yaitu B450. Terus dia untuk RAM-nya udah dual channel bre. Sedangkan untuk minusnya AMD ini masih pakai GPU bawaan prosesor ya bre ya. Dan untuk Intelnya nih, plusnya dulu. Untuk Intel plusnya dia itu pakai GPU tambahan yaitu Nvidia GeForce GT 710 ya, walaupun memang performanya mirip sama dengan AMD tadi untuk GPU-nya. Plusnya untuk Intel itu doang, minusnya dia masih pakai single channel RAM dan juga untuk chipset MOBO-nya masih pakai chipset low end yaitu H410M. Jadi kalian bisa ambil simpulan sendiri bre, mau ambil AMD ataupun Intel. Udah saya kasih tahu plus minusnya dari kedua kubu ini bre. Dan saya mau ngingetin sekali lagi bahwasannya Bukalapak ada ngadain promo gede-gedean yaitu Harbobolna 10.10 ya bre ya. Kalian tuh bisa borong semua belanjaan kalian apapun di aplikasi Bukalapak. Dan untuk promo periodenya itu mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15 Oktober dan puncaknya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober 2021. Pokoknya belanja di Bukalapak itu produknya beragam dan pastinya produknya berkualitas bre. Kalian juga masih dapetin no ongkir sepuasnya dan juga kalian akan mendapatkan voucher senilai 1 juta untuk semua pengguna untuk beli barang apapun di aplikasi Bukalapak. Jadi jangan sampai ketinggalan, cepet download dah aplikasi Bukalapak supaya bisa borong semua produknya dan dapat menang banyak pastinya bre. Dan terakhir dari saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channelnya Bukalapak supaya channelnya Bukalapak bisa mencapai 1 juta subscriber bre. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya pastinya. Oke, saya akhiri video kali ini dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channelnya Bukalapak. Saya Alfian selaku host di channelnya Bukalapak kali ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah!